Pak, hari ini kita lagi ada di Toyota Driving Experience Sunter nih. Dan seperti yang kita tahu sebelumnya nih Han, bahwa Toyota mengeluarkan varian baru untuk Fortuner 2.8. Penasaran sih sebenarnya kayak gimana sih driving experience-nya Yes. di rintangan-rintangan ini gitu ya. Dan ini 4x2, ada 4x4 juga. Benar, Kayak kita gimana akan sih? coba semuanya, baik Oke. yang 4x2, 4x4, dan dua-duanya adalah tipe yang GR ya Han ya? GR Sport. Oke. Mungkin sebelum itu kita mau spotted dulu nih perbedaan antara Fortuner 2.8 GR yang 4x2 dan 4x4. Karena ini kelihatannya kayak kembar tapi beda ya Han ya? Iya, warnanya doang agak-agak beda nih Iya. ya. Ini kita kasih warna beda supaya gampang nih. Kita mulai dari eksterior. Let's go. Let's go. Sebelah kanan dan kiri gue udah ada Fortuner 2.8 GR terbaru. Dimana yang sebelah kanan gue adalah yang 4x4 dan sebelah kiri gue ada 4x2. Bedanya di mana? Nah, sebenarnya bedanya tuh nggak terlalu major sob. Mungkin kalau dari atas kita bisa lihat dari desain lampunya ya. Desain lampunya itu beda, walaupun bentuknya sama. Cuman dalamnya beda tuh. DRL-nya kalau yang 4x4 itu lebih kompleks gitu ya. Sementara yang 4x2 itu lebih simple. Terus kalau misalkan dibandingkan sama yang lama, ini kita bisa lihat bumpernya juga berubah nih sob. Gitu ya. Kalau yang 4x2 dia ada diffusernya di sini. Tuh. Yang 4x4 justru dia lebih simple. Terbalik nih, kalau lampunya itu lebih kompleks di sini, ini lebih kompleks di bumper. Kalau untuk grill semua sama, cuman bedanya mungkin kalau yang di 4x2 itu ada front diffuser nih. Sementara yang di 4x4 itu lebih seamless. Oke, kalau dari depan kayaknya itu aja. Sisanya sama, mesinnya 2800, which yang dipakai sama Hi-Ace 1GD. Oke, paling beda-beda kayak minor lah, ada emblem GR-nya. Padahal ini GR juga. Tapi mungkin yang 2.8 4x4 mau menunjukkan bahwa dia lebih GR dibandingkan yang lainnya. Oke, lanjut. Khusus di varian GR, baik itu 4x2 atau 4x4, itu udah dilengkapin sama TSS-nya, which adalah sebuah teknologi keamanan dari Toyota yang paling baru. Jadi dijamin kita bisa lebih tenang ya ketika kita nyetir si mobil ini. Sisanya sama aja kalau untuk 4x4, 4x2 maupun VRZ tuh sampingnya juga nggak ada jauh beda. Tapi kalau GR, dia ada spion karbonnya sob. Sementara kalau VRZ dia sewarna body. Dah sisanya sama, paling kalau misalkan yang GR itu ada decals-nya ya, ada stiker-stiker. Kalau yang ini karena 4x4, jadi dia ada tulisan Tetra Drive-nya. Sementara kalau misalkan yang ini karena 4x2, jadi cuman kayak aksen Gazoo Racing aja, merah dan hitam. Overall semuanya sama. Untuk interior juga sebenarnya mirip-mirip, cuman main di aksen aja. Nggak terlalu jauh berbeda, cuman emang yang 4x4 gue akuin dalamnya lebih sporty sih. Joknya juga beda bahannya, terus setirnya juga beda. Dia lebih apa ya, menunjukkan sisi GR-nya. Karena kalau joknya itu ada red stitching-nya ya, benang jahitannya tuh warna merah. Sementara kalau yang di 4x2 ya dia sewarna sama joknya aja benangnya. Ini jauh lebih elegan, kalau ini jauh lebih sporty. Sisanya kurang lebih sama lah. Keren. Di bagian samping atau kaki-kaki ya, ini desain velgnya juga beda nih sob. Walaupun ukurannya sama ya, bannya juga pakai 265 60 18, ini juga pakai 265 60 ring 18. Jadi sama-sama ring 18 tapi desain velgnya beda. Jadi ini bisa jadi opsi nih kalau lo beli yang 4x2, mungkin kalau mau upgrade tipis-tipis lo bisa beli velgnya yang 4x4. Tapi dua-duanya cakep kok. Tapi kalau secara pribadi gue lebih suka yang ini nih, desainnya akar gitu, keren. Masuk ke bagian belakang, ini untuk yang 4x2 dan 4x4 kurang lebih sama. Sama-sama ada diffusernya, dan kalau misalkan yang di 4x2 itu logo GR-nya di sini nih, kecil. Dan sisanya sama sih, dan karena ini 2800 cc, dia punya emblem 2.8. Untuk buka bagasinya, dia udah ada power back door dengan sensor kaki. Jadi memang secara kepraktisan pun ini juara sih. Bagasinya juga gede, tapi semua desain lampu ya, stop lamp, mau yang 4x2, 4x4, atau yang VRZ itu more or less sama. Oke, karena perubahannya juga minor-minor karena ini termasuk facelift dibandingkan generasi sebelumnya, mungkin nggak akan kita banyak bahas untuk bagian eksteriornya. Tapi kalau untuk driving positionnya atau driving impressionnya kira-kira sama atau beda sama sebelumnya, atau kita compare lebih enak mana, 4x2 atau 4x4, langsung aja kita
cobain sama Hani. Oke Sobat Seva, kali ini udah ada 2 mobil nih ya dari Toyota New Fortuner. Yang pertama itu yang 4x4 dan yang 4x2. Pertama gue pengen nyobain yang 4x4 dulu sih, baru yang 4x2. Oke, first impression dulu ya sama interiornya ya. Ini full emblem GR nih, ada GR di sini. Terus ini juga kursinya GR. Terus welcoming message-nya juga GR. Ini tuh untuk yang tipe tertinggi ya, 4x4 2,8 yang GR Sport. Jadi full dashboard-nya tuh udah sporty banget. Ini juga untuk rear view mirror-nya ini udah yang digital ya, udah nggak yang biasa lagi. Ini sebenarnya bisa di switch gitu ya sama yang mirror biasa. Tapi ini bisa ngelihat belakang juga lewat kamera gitu. Terus untuk head unitnya ini yang baru untuk Toyota New Fortuner, jadi jauh lebih advance lagi daripada Top Fortuner yang lama gitu ya, lebih gede juga. Dan ada T-in Touch-nya. Nanti kita bahas lagi kali ya lebih lanjut untuk T-in Touch-nya gitu ya. Terus habis itu ini untuk konfigurasi AC-nya, ini analog ya, analog, nggak ada yang touchscreen. Ini untuk toggle untuk ngeganti dari mode 4-wheel drive ke 2-wheel drive atau yang L4. Ini kalau misalnya Sobat Seva lagi ada di jalan-jalan yang memang membutuhkan tenaga gitu ya, atau dorongan yang lebih besar gitu, yang kayak lebih off-road lah gitu. Cuman memang kalau misalnya jalanannya biasa aja pakai yang L4 nya agak berat sih gitu. Terus apalagi nih interiornya? Ini ada cup holder di sini, pretty standard. Ini juga banyak banget thread stitchingnya, ini very trademark GR gitu ya. Jadi kalau misalnya emang Sobat Seva suka variannya Gazoo Racing Toyota, emang ini pas banget sih sebenarnya untuk ambil yang tipe GR Sport untuk yang 4x4 paling tinggi sini gitu. Kalau misalnya ada perjalanan-perjalanan yang dilakukan di luar kota atau medan-medan yang lumayan ekstrim, itu pas banget gitu ya. Itu pas banget gitu ya. Gitu. Terus udah sih kurang lebih kayak gitu. Ini ada tombol buat eco mode, normal sama ada sport juga di sini. Terus habis itu apalagi ini untuk kabinetnya. Ini untuk RSI-nya udah ada remote-nya sekarang. Terus habis itu wireless charging ada di sini as per usual. Kayak gitu sih. Untuk Fortuner ini kan dia 7-seaters ya. Jadi ada 3 baris, muat banyak banget orang sampai belakang. Head space nggak usah diomongin, udah tinggi banget ini mobil ya. Legroom juga luas banget. Untuk konfigurasi seatnya ini juga udah yang elektrik. Terus udah ada Isofix-nya juga, jadi nggak perlu khawatir untuk kayak kursi bayi atau kayak gimana gitu ya. Terus udah gitu untuk seat yang tengahnya itu bisa dilipat kalau misalnya kita butuh ruang yang lebih besar lagi untuk bagasi gitu. RSI-nya ada di sebelah sini, untuk head unitnya, untuk RSI-nya ini entertainment display-nya ini udah yang lebih gede gitu ya. Built-in untuk T-in Touch-nya juga, jadi bisa langsung main PS atau Xbox gitu. Itu nanti akan kita bahas juga tuh, bisa main PS dan Xbox di mobil tuh gimana caranya gitu ya. Kita lihat apa sih bedanya dan cocok nggak sih sebenarnya kalau misalnya driver cewek kayak gue gitu ya. Yuk kita langsung aja. Mungkin lo masih penasaran kira-kira worth atau enggaknya gitu ya. Langsung aja buka seva.id untuk cek kemampuan lo di loan kalkulatornya. Karena di situ lo tinggal masukin penghasilan berapa, mau DP berapa, mau cicilan berapa, nanti tinggal diukur kemampuannya kira-kira worth nggak nih lo untuk beli Fortuner 2.8 4x4 GR ini. Betul banget Mas Raffi. Jadi kalau misalnya emang Sobat Seva penasaran nih, pengen lihat-lihat dulu skema cicilannya tuh kayak gimana sih untuk tipe yang sebelah kiri atau sebelah kanan atau tipe lainnya gitu ya. Masih banyak lagi tipe Fortuner yang lainnya. Itu bisa langsung aja ke seva.id, langsung search Toyota New Fortuner, langsung klik aja lihat-lihat spesifikasinya di situ. Ada loan kalkulator juga, masukin DP kira-kira berapa persen, penghasilan, dan juga akan keluar tuh cicilannya dari tenor 1 sampai 5 tahun. Yoi. Dan pastinya kita bakal ngasih promo-promo yang sifatnya kejutan ya kan ya. Bener banget. Akan kelihatan juga tuh di loan kalkulator. Jadi kalau diklik
Oh, udah kepotong nih harganya, Nah, kelihatan. Oke, nah, gambarannya kayak gini nih. Bener. Kalau misalnya gue mau nyicil Fortuner ini sampai selesai, harus sampai Yoi. selesai ya sob. Nah, buat promo-promo menariknya langsung aja cek sosial media kita di @seva_by_astra. Karena kadang-kadang kita suka kasih kejutan kayak di Gias kemarin tuh sob. Nah, Ya, banyak bener. banget. Oke, kalau gitu sekian dulu kali video kali ini ya. Yes, Ini cuaca juga sudah semakin cerah. semakin cerah, Ini di semakin glowing. Semakin glowing, tapi maghrib kita akan semakin maghrib nanti kulitnya pasti. Cukup ya kali ya. Asli. Oke. Kalau gitu Sobat Seva jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gue Raffi. Gue Hani. Beli mobil dengan mudah, aman, dan nyaman di Seva. Karena Seva Jelas dari awal. Bye! Bye. Seva, member of Astra.